sawu sufufakum fa inna tasawfifin iqamis shalah. Jadi renggangkan saja kita punya saf karena ini ada penyakit corona. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, kenapa ribut-ribut ini? Kalau orang sholat itu tidak bisa ngomong, kita harus serius. Tidak rapat. Ini ada penyakit corona ini, tidak bisa rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Sudah siap? Iya, sudah sholat tadi ini Ustaz. Oh, tapi, sudah selesai? Iya, belum. Sementara sholat tapi... Oh, ini sudah bagus sapnya. Ini ada virus corona yang jadi harus jaga jarak ini. Jaga jarak. Corona. Oh, jadi begini. Sholat yang kita tunaikan itu ada syarat, ada ketentuannya, ya. Jadi untuk menyusun saf harus lurus, harus rapi. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan sawu sufufakum, ya, rapat luruskan safnya. Ya, fa inna taswiyatas saffi, riwayat lain taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Jadi kesempurnaan salat itu mesti rapat, mesti lurus. Nah, rapat itu yang kira-kira rapat tapi gerakan kita masih mudah untuk bisa bertakbir dan selanjutnya. Jadi jangan terlalu renggang juga. Nah, kalau takut ada menular virus corona atau di wilayah kita ini ada yang terkena dan tidak diketahui siapa yang tersebar, nah, itu kita tidak usah ke masjid, ya. Jadi cukup berdiam diri di rumah. Nanti sudah mulai batuk. Nah, ya. Nah, ini corona bukan ini, bersih juga tuh. Ya? Nah, nanti kalau yang seperti ini ada yang ikut batuk juga. Nah, jadi kalau ada yang batuk, ada yang flu, diduga nanti bisa menular, lebih baik jangan ke masjid. Jadi cukup kerjakan sholat di rumah. Di rumah pun kalau biasa ke masjid, pahalanya sama dengan ke masjid. Paham ya? Nah, tapi kalau kita sedang situasinya aman, tidak ada virus, tidak ada apa-apa, atau di luar ada virus, di wilayah kita tidak, dan dipastikan aman, maka dirapatkan saja safnya, ya, rapatkan, luruskan seperti biasa, ya, seperti biasa saat sholat kita. Jadi supaya kelihatan bagus dan rapi. Ayo kita mulai. Bapak mau jadi imam? Teruskan lagi. Baik, ya. Yuk silakan Pak, kita sholat. Rapikan lagi. Bapak mau ke belakang. Oh, Bapak sedang batuk, mundur ya. Bapak di rumah saja, ya, nggak usah ke sini. Bapak juga di rumah saja ya. Sholat di rumah dan di keluarga dijaga. Jadi jangan sampai ada di sini juga, ya. Baik. Kita mau lanjutkan sholat. Baik, kalau dilanjutkan kita siapkan. Tapi kalau nanti ini saya tanya wilayahnya aman nggak di sini? Ya, kayaknya tidak aman ini Ustaz. Tidak aman. Ya sudah, nanti pulang saja, ya. Tunaikan sholat di rumah. Jadi tidak harus di masjid, ya. Di rumah dengan berjamaah dengan keluarga, ya. Jadi kalau wilayahnya tidak aman, tunaikan di rumah. Jadi tidak usah ke masjid, kecuali kalau wilayahnya aman dan baik. Ya, sekarang tunaikan sholat di rumah saja, ya. Kembali masing-masing. Adzannya juga nanti sampaikan, ya. Sholat fi buyutikum, sholatnya di rumah. Jelas ya? Ya, jelas. Baik. Ayo, mari. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah diberinya nikmat,
yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Sholawat beriringkan salam tak lupa pula kita curahkan, makan kita perbanyak kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja bersingkat, yang kami hormati Ibu Dr. Haja Pipi Asmawati. Baiklah, langsung saja saya di sini akan melaksanakan tugas yang beliau berikan, yaitu menganalisa komunikasi yang telah dibicarakan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Baiklah, setelah saya perhatikan, setelah saya analisa bahwasanya Ustadz Hadi Hidayat ini, beliau ini termasuk dalam komunikasi Islam. Kenapa? Karena beliau memenuhi syarat-syarat yang harus terjadi, yang harus dilakukan oleh komunikasi Islam. Yang pertama, salam. Ya jelas, beliau tadi pas beliau datang, beliau mengucapkan salam. Yang Assalamualaikum, beliau mengatakan, ya itu jelas bahwasanya itu sudah salah satu termasuknya komunikasi Islam. Yang kedua, beliau itu berbicara dengan lemah lembut. Ya jelas tadi. Ketika beliau datang, beliau langsung menasihati. Yang itu tadi kan pada saat beliau datang, bahwasanya sudah terjadi sedang terjadi keributan ketika hendak sholat karena adanya wabah corona ini. Ya jelas, dengan beliau datang, beliau langsung menegur dengan secara lemah lembut bahwasanya yang dijelaskan beliau itu tata cara fikih saat terkena wabah penyakit. Nah, yang ketiga, jelas beliau membantu mengembangkan dakwah Islam. Kenapa? Jelas, beliau jauh-jauh dari rumahnya ke masjid untuk mengembangkan dakwah Islam, untuk memperluas dakwah Islam. Itu yang ketiga. Selanjutnya, menyebutkan hal-hal yang baik tentang komunikasi. Jelas, beliau tadi tidak ada sedikit pun yang perkataan beliau tadi yang menyinggung para yang lainnya. Perkataan beliau tadi ya yang baik-baik, yang tidak masuk ke dalam hati. Selanjutnya, menggunakan hikmah dan cerdas. Pada akhirnya beliau menasihati, memberi hikmah bahwasanya apabila ada di antara kalian yang terkena wabah penyakit, sebaiknya kalian sholat di rumah, sholat dengan keluarga apabila takut terkena wabah penyakit. Selanjutnya, menyesuaikan bahasa. Jelas tadi Ustadz Hadi Hidayat memakai bahasa Indonesia, yang mana warganya tersebut kebanyakan warga Indonesia. Selanjutnya, lebih dahulu mengatakan apa yang dikomunikasikan. Beliau telah sudah memahami materi yang terjadinya wabah virus corona itu. Beliau sangat jelas komunikasinya tadi, beliau sangat jelas dan mudah dipahami oleh komunikan yang lain. Yang selanjutnya, berdiskusi dengan baik. Yang terakhir, jelas tadi beliau sudah berdiskusi. Pas akhirnya bahwasanya yang bapak-bapak yang batuk silakan sholat di rumah bersama keluarga sehingga tidak terjadinya penularan kepada yang lain. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi setelah saya analisa bahwasanya Ustadz Hadi Hidayat ini termasuk dari komunikasi Islam, dan beliau juga telah melakukan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Jadi jelas bahwasanya Ustadz Hadi Hidayat ini telah melakukan komunikasi Islam. Dan setelah saya analisa lagi bahwa setiap kata yang beliau yang ucapkan dari tadi, beliau adalah komunikasi Islam. Ya jelas, karena beliau juga seorang ustadz. Jadi ya jadi kemungkinan bahwa seluruh komunikasi yang dikomunikasikan oleh beliau adalah komunikasi Islam. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.